Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Herul Mulia, dan di sini saya akan memaparkan sedikit tentang sistem pengisian kendaraan yang terbarukan, yaitu sistem pengisian IC regulator. Sebelumnya saya kan sudah membahas sistem pengisian konvensional, dan saat ini saya mulai tertarik untuk membahas tentang sistem pengisian IC regulator atau sistem pengisian regulator elektronik. Adapun beberapa pembahasan yang nanti akan saya bahas, dan tentunya tunggu serta simak video ini sampai habis ya teman-teman. Selamat menonton atau selamat menyaksikan. Baik, adapun beberapa topik bahasan yang nantinya akan saya bahas di beberapa slide kedepannya terkait sistem pengisian IC regulator. Yang pertama saya akan menyebutkan beberapa komponen sistem pengisian IC regulator beserta fungsinya. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pengisian IC regulator saat kunci kontak on namun posisi engine justru off atau tidak bekerja. Lalu yang ketiga juga saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pengisian IC regulator saat engine berputar rendah dan sedang. Dan yang keempat atau yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pengisian IC regulator saat engine berputar tinggi. Berikut yang saya sampaikan merupakan daftar isi dari beberapa slide yang nantinya akan saya bahas mengenai sistem pengisian IC regulator atau sistem pengisian regulator elektronik. Baik, sebelum masuk ke topik pembahasan terkait cara kerja maupun komponen-komponen yang ada pada sistem pengisian IC regulator, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memaparkan sedikit terkait fungsi dari sistem pengisian IC regulator. Fungsi dari sistem pengisian itu sendiri ada dua. Fungsi sistem pengisian secara keseluruhan ya. Yang pertama ya sudah pasti untuk mengisi baterai, dan yang kedua untuk menyuplai energi listrik. Pertama saya akan membahas tentang fungsi sistem pengisian IC regulator mengenai pengisian baterai. Ya, memang pada dasarnya baterai itu diciptakan atau dirancang guna menyalurkan arus dari baterai itu sendiri ke sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan apabila arus yang terdapat pada baterai tentu akan semakin berkurang apabila digunakan secara terus-menerus. Maka dari itu, sistem pengisian sangatlah tepat digunakan pengaplikasiannya untuk kendaraan agar baterai dapat mengembalikan kembali posisi tegangan yang ada pada baterai itu, sehingga tegangannya itu dapat digunakan kembali pada sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan, sehingga sistem kelistrikan pada kendaraan dapat bekerja dengan optimal. Untuk fungsi yang kedua yaitu menyuplai energi listrik. Tentu untuk menyuplai energi listrik, sistem pengisian dapat diandalkan. Ya, mengapa demikian? Ya, bisa kita ketahui bahwa sistem pengisian ini memang benar-benar fungsinya untuk mengalirkan arus atau menghasilkan arus listrik ya. Tapi perlu diingat juga atau perlu diketahui juga bahwa sistem pengisian ini dapat menyuplai energi listrik apabila sistem pengisiannya itu dalam kondisi on atau dalam keadaan bekerja. Jika sistem pengisian itu tidak dalam keadaan bekerja, maka kegiatan penyuplaian energi listrik itu tidak dapat terjadi atau tidak dapat dilakukan. Ketika sistem pengisian itu bekerja, arus listrik yang dihasilkan dari sistem pengisian itu akan dialirkan ke baterai terlebih dahulu untuk mengisi tegangan yang sebelumnya sudah digunakan pada sistem kelistrikan kendaraan. Jika memang dari pengisian baterai itu terdapat kelebihan arus, maka arus tersebut dapat dialihkan kembali dan disuplai kembali ke sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan, sehingga baterai tidak perlu atau tidak terlalu membebani kinerjanya terhadap penyuplaian energi listrik.
Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya terkait fungsi sistem pengisian IC regulator. Kemudian kita akan membahas terkait atau tentang komponen sistem pengisian IC regulator. Dapat kita lihat dari gambar di samping ada beberapa komponen-komponen dari sistem pengisian IC regulator. Di antaranya adalah baterai, lalu kunci kontak atau ignition switch, kemudian fuse, fusible link, relay, indikator lamp atau indikator CGH ya. Itu merupakan suatu singkatan dari lampu indikator charging. Kemudian alternator dan yang terakhir adalah regulator. Untuk pembahasan pertama adalah baterai. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, ada beberapa komponen-komponen daripada baterai, di mana komponen-komponen itu terdiri dari plat ya. Platnya itu ada plat positif dan plat negatif. Plat positif dan plat negatif ini merupakan komponen pada baterai yang berfungsi untuk menyerap kandungan yang terdapat pada elektrolit, lalu mengubahnya atau mengkonversi kandungan tersebut menjadi suatu tegangan, yang nantinya tegangan tersebut akan disalurkan melalui terminal positif pada baterai ke sistem kelistrikan pada kendaraan. Itu fungsi dari plat pada baterai ya. Kemudian batang penghubung. Batang penghubung ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menghubungkan keseluruhan komponen pada baterai menjadi salah satu kesatuan, menjadi satu kesatuan. Seperti yang bisa kita lihat, plat positif menyatu dengan batang penghubung. Kemudian komponen pemisah ini juga tetap menyatu pada batang penghubung, serta terminal maupun terminal plus ataupun terminal min itu masih terhubung juga dengan batang penghubung. Jadi batang penghubung ini memiliki peranan yang cukup kuat pada baterai. Kemudian ada lagi pemisah ya. Pemisah ini merupakan salah satu komponen yang memisahkan antara plat negatif dengan plat positif. Ini seperti bisa kita lihat ada plat positif dengan plat negatif ya, dan dipisahkan dengan plat pemisah. Kemudian ada terminal. Nah, di sini ada dua terminal, yaitu terminal plus dan terminal negatif, atau terminal positif dengan terminal negatif. Ya, seperti kita ketahui pada umumnya, memang terminal positif pada baterai berfungsi untuk menyalurkan arus baterai, arus atau tegangan pada baterai ke sistem kelistrikan kendaraan melalui terminal ini atau terminal positif. Kemudian terminal negatif itu fungsinya untuk menangkap kembali ataupun menerima arus yang berlebihan ya, atau yang berlebih daripada sistem pengisian, sehingga nantinya arus tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan lain di sistem kelistrikan kendaraan lainnya. Dan tentu ada salah satu komponen pada baterai yang sangat berperan penting agar baterai dapat menghasilkan tegangan yang cukup baik bagi sistem kelistrikan pada kendaraan, yaitu elektrolit atau cairan baterai. Ya, memang elektrolit atau cairan baterai ini menjadi salah satu komponen yang paling utama daripada baterai. Ya, memang pada dasarnya elektrolit ini merupakan cairan yang dapat menimbulkan ataupun dapat membuat suatu tegangan ketika beberapa komponen lainnya bekerja untuk hal itu, sehingga timbullah tegangan daripada baterai dan kemudian disalurkan ke komponen-komponen kelistrikan yang ada pada kendaraan. Mungkin itu saja penjelasan dari baterai. Dan kemudian ini ada pengertian dari baterai itu sendiri ya pada sistem pengisian, di mana baterai ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai penyalur listrik bertegangan rendah sebesar 12 volt untuk kebutuhan bekerjanya rotor pada alternator agar dapat menghasilkan medan magnet. Lanjut ke kunci kontak. Seperti yang bisa kita lihat, ini ada gambar kunci kontak, dan gambar kunci kontak yang saya ambil ini merupakan kunci kontak dengan 3 terminal. Terminal ACC, terminal on atau terminal IG, dan terminal start atau starter. Kunci kontak ini pada pengertiannya memang merupakan komponen yang berfungsi
atau memang pada fungsinya. Berdasarkan fungsinya, kunci kontak merupakan komponen yang berfungsi untuk menghubungkan ataupun memutuskan arus listrik dari baterai ke sistem pengisian. Adapun 4 terminal yang terdapat pada kunci kontak, di mana terminal-terminal tersebut diantaranya adalah terminal B, lalu terminal ACC, terminal IG, dan terminal ST. Terminal B pada kunci kontak terhubung dengan terminal positif baterai. Lalu terminal ACC terhubung dengan rangkaian kelistrikan aksesoris pada kendaraan atau rangkaian kelistrikan bodi. Kemudian terminal IG itu terhubung dengan sistem pengisian ataupun sistem kelistrikan mesin ataupun sistem kelistrikan lainnya. Sedangkan ST atau terminal ST ini merupakan terminal yang terhubung dengan motor starter. Jadi bisa kita lihat pergerakan dari kunci ini ketika diputar satu persatu ke terminal-terminal lainnya. Atau pada saat kunci kontak ini berada pada posisi lock, itu tidak akan ada arus yang masuk ke sistem kelistrikan kendaraan. Namun ketika diputar ke posisi ACC, maka arus dari baterai akan masuk ke terminal B pada kunci kontak. Kemudian akan dialirkan ke terminal ACC dan diteruskan ke sistem kelistrikan aksesoris pada kendaraan ataupun kelistrikan bodi pada kendaraan. Oke, selanjutnya ketika kunci kontak diputar satu langkah ke posisi on atau posisi IG, arus dari baterai akan masuk ke terminal B pada kunci kontak, lalu akan dialirkan ke terminal IG sehingga sistem kelistrikan ataupun sistem pengisian terkhusus ke sistem pengisian itu akan bekerja, dan sistem kelistrikan lainnya pun tentu akan bekerja. Nah, ketika kunci kontak ini diputar ke posisi akhir atau ke posisi starter, maka di saat ini arus dari baterai akan langsung mengalir ke sistem motor starter. Jadi seperti itu penjelasan dari saya terkait kunci kontak. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah alternator. Alternator ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat berarti bagi sistem pengisian, di mana alternator ini berfungsi untuk merubah energi putar yang dihasilkan mesin menjadi energi listrik. Adapun letak daripada alternator ini berkaitan secara langsung dengan permukaan mesin, dan energi putar yang menjadi sumber pembentuk energi listrik ini diteruskan dari poros engkol melalui kabel penghubung atau V-belt dan puli. Oke, jadi saya jabarkan sedikit tentang cara kerja dari alternator. Alternator ini bisa kita lihat dari gambar di samping. Ini merupakan alternator dengan posisi kipas pendingin berada di dalam alternator. Bisa kita lihat kipasnya tidak ada di luar permukaan alternator. Oke, jadi pada saat atau alternator ini dapat bekerja apabila poros alternator ini menerima putaran dari puli. Oke. Jadi dalam puli ini ada poros pada alternator yang berfungsi untuk memutar rotor, berfungsi untuk memutar kumparan rotor terhadap kumparan stator. Jadi ketika ada putaran yang terdapat pada puli di alternator ini, maka sudah pasti akan ada putaran juga pada porosnya, sehingga pembentukan arus listrik akan dapat terjadi. Namun bagaimana proses itu dapat terjadi? Oke, jadi pembentukan energi listrik pada alternator membutuhkan energi putar dari mesin. Oke, jadi ketika mesin berputar, putaran dari poros engkol akan diteruskan ke alternator dan dihubungkan menggunakan kabel penghubung atau V-belt. Jadi puli pada alternator dengan puli pada putaran atau poros engkol maksud saya, itu akan dihubungkan dengan V-belt atau kabel penghubung, sehingga ketika mesin berputar maka alternator pun akan berputar dan pulinya pun akan berputar, sehingga dari putaran puli itu sendiri poros alternatornya akan berputar dan membentuk energi listrik.
Mungkin seperti itu penjelasan dari saya terkait cara kerja daripada alternator. Oke, untuk selanjutnya adalah komponen-komponen alternator. Oke, bisa kita lihat dari gambar di samping ada beberapa komponen-komponen alternator. Misalnya saja ada puli, lalu bearing atau bantalan, kemudian ada cooling fan atau kipas pendingin, lalu kumparan rotor yang hijau ini bentuknya, kemudian ada dioda rectifier atau dioda zener, kemudian ada slip ring, kemudian ada lagi kipas sikat maksud saya, mohon maaf. Selanjutnya ada IC regulator atau regulatornya itu sendiri, dan kumparan stator. Oke, komponen alternator yang pertama saya bahas yaitu adalah puli. Oke, puli ini berfungsi untuk menerima putaran dari mesin melalui tali kipas, dan letak dari puli ini sendiri itu berada pada alternator. Letak dari puli alternator itu sendiri berada tepat di depan permukaan bodi alternator. Jadi bisa kita lihat bahwasanya puli pada alternator itu letaknya berada tepat di depan permukaan bodi alternator. Di sini, ini permukaan bodi alternator, dan sedangkan ini pulinya berada di depan. Oke. Untuk komponen alternator selanjutnya adalah bearing. Oke, bantalan atau bearing itu berfungsi untuk meredam kelebihan gesekan atau getaran pada saat poros alternator berputar. Dan letak dari bantalan ini berada tepat di belakang puli ataupun di depan puli. Maksud saya di belakang puli ini maksud saya, dan berada di belakang kumparan rotor. Jadi bantalan atau bearing ini ada dua letaknya. Ada dua letak di komponen di alternator itu sendiri. Yang pertama itu berada tepat di belakang puli, dan yang kedua berada tepat di belakang kumparan rotor yang kuning ini. Jadi ada dua bantalan atau bearing yang digunakan pada alternator. Oke, untuk komponen alternator selanjutnya adalah kipas pendingin atau kipas. Bisa kita lihat dari gambar ini, kipas menunjukkan ke arah kipas ini. Cooling fan ini menunjukkan ke arah kipas. Dan pada fungsinya, kipas ini berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalam alternator, terutama komponen IC regulator. Oke, jadi kipasnya ini berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen alternator, namun terkhusus pada IC regulator itu sendiri. Oke, untuk komponen selanjutnya adalah kumparan rotor. Jadi yang bisa kita lihat di gambar hijau besar ini merupakan kumparan rotor. Mana kumparan rotor ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Kemudian dioda rectifier atau dioda zener, di mana dioda rectifier atau dioda zener ini berfungsi untuk menyearahkan arus bolak-balik atau AC yang dihasilkan kumparan stator menjadi arus searah atau arus DC. Ini dioda rectifier, bisa teman-teman lihat. Oke. Untuk komponen alternator selanjutnya adalah slip ring. Slip ring pada alternator itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu slip ring positif dan slip ring negatif. Oke, slip ring positif berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari sikat positif ke kumparan rotor. Sedangkan slip ring negatif berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari kumparan rotor ke sikat negatif. Oke, untuk komponen alternator selanjutnya adalah sikat. Jadi sikat pada alternator itu dibagi menjadi dua, yaitu sikat positif dan sikat negatif. Sikat positif itu berfungsi untuk mengalirkan arus dari baterai ke slip ring, yang kemudian akan dialirkan ke kumparan rotor untuk menghasilkan medan magnet. Sedangkan sikat negatif itu berfungsi untuk menerima arus dari slip ring dan diteruskan ke ground atau massa. Jadi cara kerja antara slip ring dengan sikatnya ini saling bekerja sama satu sama lain. Contoh seperti ini. Kita kembali ke komponen sebelumnya, itu slip ring. Ini bisa saya analogikan atau saya ambil contoh bahwa slip ring yang bagian kiri adalah slip ring positif.
sedangkan slip ring bagian kanan adalah slip ring negatif. Begitu juga dengan komponen sikat. Sikat yang bagian kiri adalah sikat positif, sedangkan sikat bagian kanan adalah sikat negatif. Jadi ketika arus dari sikat, arus yang mengalir dari baterai ke sikat positif akan dialirkan ke slip ring positif. Kemudian arus tersebut atau arus yang masuk dari baterai tersebut akan dialirkan ke kumparan rotor agar nantinya arus tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Ketika kumparan rotor sudah menghasilkan medan magnet, arus tersebut akan mengalir kembali ke slip ring negatif. Slip ring negatif kemudian disalurkan ke ke sikat negatif maksud saya, lalu ke massa. Jadi seperti itu siklusnya. Dan masuk dari baterai ke sikat positif, lalu ke slip ring positif, ke kumparan rotor, lalu kembali lagi ke slip ring negatif, masuk ke sikat negatif, dan yang terakhir mengalir ke massa atau ground. Oke, untuk komponen alternator selanjutnya adalah IC regulator atau regulator elektronik. Oke. Regulator bisa kita lihat pada gambar di sini. Ini merupakan regulator elektronik atau IC regulator. Nah, regulator ini berfungsi untuk mengatur kuat lemahnya medan magnet pada rotor sesuai dengan putaran mesin. Kemudian komponen alternator selanjutnya adalah stator atau kumparan stator, di mana kumparan stator ini berfungsi untuk menghasilkan arus bolak-balik atau arus AC. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait komponen-komponen alternator. Oke, untuk selanjutnya adalah regulator. Oke, regulator merupakan komponen pada sistem pengisian yang berfungsi untuk mengatur besarnya tegangan output yang dikeluarkan alternator dengan cara mengatur besarnya arus listrik yang masuk ke dalam kumparan rotor. Oke, seperti yang bisa kita lihat dari gambar di samping, ada ada bagian-bagian dari regulator itu sendiri. Oke, ini adalah gambar dari regulator dan beberapa terminal yang ada pada regulator. Oke. Pada regulator elektronik terdapat satu komponen penting di dalamnya, di mana komponen penting itu berupa transistor yang memiliki prinsip kerja lebih efisien dibanding dengan komponen voltage regulator dan voltage relay pada regulator konvensional tentunya. Adapun terminal-terminal pada regulator elektronik yang memiliki kesamaan dengan regulator konvensional. Di antaranya yaitu seperti bisa kita lihat, terminal-terminal ini memang regulator elektronik dengan regulator konvensional memiliki kesamaan. Yang membedakannya adalah terminal S ini sendiri. Di mana terminal S-nya ini hanya dimiliki oleh regulator IC atau regulator elektronik. Ya, karena di dalam dari komponen regulator ini merupakan transistor, sudah pasti ada beberapa rangkaian elektronik di dalamnya. Maka dari itu sangatlah diperlukan terminal S yang menghubungkan antara regulator ini dengan soket sensor ya, yang menghubungkan dengan sensor. Sedangkan berbeda ketika komponen yang ada di dalam regulator konvensional. Komponen yang ada di dalam regulator konvensional itu hanya membentuk voltage regulator dan voltage relay saja, di mana kedua komponen itu berbentuk kumparan dan tidak ada komponen-komponen kontrol elektronik yang ada di dalam regulatornya itu sendiri. Jadi ya mungkin yang membedakan antara terminal daripada regulator IC dengan regulator konvensional berada di terminal S-nya saja. Oke. Untuk selanjutnya adalah terminal L. Bisa teman-teman lihat terminal L regulator ini dihubungkan dengan lampu charging atau lampu CHG. Kemudian terminal E, ya di mana terminal E regulator ini dihubungkan dengan ground atau massa.
Lalu selanjutnya adalah terminal P, di mana terminal P regulator ini dihubungkan dengan salah satu ujung kumparan stator. Dan terminal P pada regulator elektronik ini masih identik dengan terminal N pada regulator konvensional. Jadi regulator IC dengan regulator konvensional ini memiliki perbedaan juga di salah satu terminalnya. Namun ini hanya membedakan penamaannya saja, di mana pada IC regulator ini menggunakan terminal P, sedangkan di regulator tipe konvensional itu menggunakan terminal N. Oke, untuk selanjutnya adalah terminal F, di mana terminal F pada regulator elektronik ini dihubungkan dengan kumparan rotor. Oke, bisa kita ketahui ya, bisa kita pahami kalau terminal P ini kan terhubung dengan kumparan stator, sedangkan terminal F ini terhubung dengan kumparan rotor. Untuk selanjutnya adalah terminal IG. Ya, terminal IG ini terminal IG pada regulator ini terhubung dengan kunci kontak. Kemudian terminal yang terakhir yaitu terminal B ini dihubungkan dengan terminal positif baterai. Dan saya ingin memberi sedikit informasi juga bahwasanya IC regulator ini dinamakan karena internal conversation regulator, yang maksudnya itu adalah regulator yang berada di dalam di dalam alternator. Maka dari itu regulator ini dinamakan dengan regulator IC atau internal conversation. Berbeda dengan regulator konvensional, di mana regulatornya itu sendiri tidak berada di dalam alternatornya itu sendiri, melainkan berada di luar permukaan alternator. Maka dari itu regulator IC ini memiliki kelebihan yang cukup signifikan dibandingkan dengan regulator konvensional. Dari segi bentuk lebih minim atau lebih kecil, lalu rangkaiannya pun tidak sulit ataupun tidak rangkaiannya tidak ribet atau tidak rumit lah maksud saya. Lalu penempatannya pun sangatlah efisien di dalam alternator itu sendiri, berbeda dengan regulator konvensional yang letaknya masih berada di luar permukaan alternator. Maka dari itu nilai keefisienannya mungkin lebih tinggi regulator IC atau regulator elektronik ini dibandingkan dengan regulator konvensional. Mungkin ini saja pembahasan saya sedikit tentang regulator. Oke, untuk komponen selanjutnya adalah fuse dan fusible link. Oke, pada komponen sistem pengisian, fuse memiliki peranan yang sangat penting dalam membatasi jumlah arus listrik yang mengalir pada rangkaian kelistrikan yang terdapat pada suatu kendaraan. Ya, selain itu, fuse juga berfungsi sebagai pengaman komponen elektronik lainnya yang sama-sama berada di dalam satu rangkaian elektronika, terkhusus pada sistem pengisian pada kendaraan tentunya. Oke. Fusible link ini merupakan sebuah komponen kelistrikan pada kendaraan yang memiliki bentuk hampir menyerupai sekring. Oke, jadi saya memiliki gambar antara fuse dan fusible link-nya. Bisa kita lihat bahwasanya bentuk fuse dengan fusible link itu memiliki kesamaan. Ya, seperti fuse tipe blade ini memiliki kesamaan dengan fuse tipe cartridge atau fusible link fusible link tipe cartridge yang memiliki kesamaan bentuk. Namun yang membedakan antara fuse dengan fusible link itu hanya di kemampuannya saja dalam mengamankan komponen elektronik dan membatasi jumlah arus listrik yang mengalir pada rangkaian kelistrikan. Oke, jadi kemampuan untuk mengamankan ataupun membatasi jumlah arus listrik yang masuk ke komponen kelistrikan kendaraan itu lebih tinggi fusible link dibandingkan dengan fuse. Oke. Selain itu juga komponen yang satu ini juga atau komponen fusible link ini juga memiliki kemampuan jauh lebih baik dibandingkan dengan fuse. Ya, karena memang daya tahan terhadap
pembatasan jumlah arus listriknya sangat besar, mungkin kemampuannya pun tentu lebih jauh dibandingkan dengan Vios. Oke, karena kapasitas arusnya ini, arus maksimumnya ini bisa dilewati cukup tinggi. Jadi maksudnya kapasitas arus maksimum dari sistem pengisian itu bisa dilewati walaupun walaupun sudah melebihi standar spesifikasi dari fusibeling ini sendiri. Jadi contoh semisal seperti ini, tegangan yang diketahui ataupun nilai hambatan yang diketahuinya cukup besar, fusibeling ini masih mampu untuk menahan dan masih bisa diberikan celah untuk lewat arus tersebut, sehingga arus tersebut dapat mengalir ke baterai. Mungkin ini penjelasan dari saya terkait fuse dan fusibeling. Oke, untuk selanjutnya adalah komponen relay. Relay pada sistem pengisian elektronik sangat berpengaruh dan berperan penting terhadap keamanan proses kerja yang dihasilkan sistem pengisian pada suatu kendaraan. Maka dari itu, apabila ada arus yang berlebih dihasilkan dari sistem pengisian, tentu akan lebih terjamin keamanannya sebab arus berlebih tersebut akan diserap oleh relay dan komponen ataupun rangkaian kelistrikan yang nantinya dialiri arus dari sistem pengisian akan lebih aman dan terjaga dari munculnya permasalahan short circuit atau korsleting. Jadi ini bisa kita lihat komponennya atau komponen dari relaynya itu sendiri. Ya, bentuknya kotak yang yang terdapat di box fuse atau box relay pada kendaraan. Oke, untuk komponen yang terakhir pada sistem pengisian IC regulator atau sistem pengisian regulator elektronik adalah lampu indikator CHG atau lampu indikator charging. Ya, di mana lampu indikator charging pada suatu kendaraan merupakan lampu yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait terisinya kembali arus ataupun tegangan pada baterai yang sebelumnya berkurang akibat beban kelistrikan yang besar. Namun dari lampu indikator ini juga kita dapat mengetahui adanya kerusakan pada sistem pengisian apabila lampu indikatornya menyala terus-menerus sampai kondisi kerja dari sistem pengisian sudah seharusnya memadamkan dan menonaktifkan lampu CHG tersebut. Oke, jadi bisa kita lihat ini adalah indikator dari nyalanya lampu CHG. Oke, seperti yang kita tahu dari cara kerjanya nanti, bahwasanya lampu CHG ini dapat menyala ketika mesin dalam keadaan off atau mati. Mesin dalam keadaan off atau mati, namun kunci kontak dalam keadaan on. Namun sebaliknya, apabila mesin sudah dalam keadaan hidup dan mesin itu sudah berputar rendah ataupun sedang dan bahkan pada putaran tinggi, lampu indikator atau CHG ini, lampu indikator CHG ini akan padam. Baik, itu mungkin secara keseluruhan komponen-komponen dari sistem kelistrikan IC regulator atau sistem pengisian IC regulator.